Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tama Wulandari. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1, yaitu muhadharabah. Pengertian muhadharabah. Muhadharabah berasal dari kata drab yang artinya memukul atau berjalan. Memukul dalam bidang ekonomi Islam adalah proses memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Di samping itu, secara istilah muhadharabah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak, yaitu pihak pemilik dana sebagai pihak pertama yang menyediakan seluruh dana, dan pihak pengelola dana sebagai pihak kedua yang bertindak sebagai pengelola, dan keuntungan usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan semua pihak, sedangkan jika mengalami kerugian finansial ditanggung oleh pengelola dana. Pengertian muhadharabah menurut ulama. 1. Ada mazhab Hanafi. Definisi muhadharabah adalah akad atas sesuatu syarikat dalam keuntungan dengan cara penyerahan mata uang tunai kepada pengelola dengan mendapatkan sebagai dari keuntungan apabila diketahui dari jumlah keuntungannya. Yang kedua, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, muhadharabah adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada pihak lain agar melaksanakan usaha dan keuntungan yang dihasilkan dibagi antara mereka berdua. Mazhab Hambali. Muhadharabah adalah pemberian modal tertentu dengan jumlah yang jelas secara keseluruhan dan semaknanya kepada orang yang mau melakukan usaha dengan memperoleh bagian tertentu dari hasil keuntungannya. Jadi, pengertian tersebut, muhadharabah bisa diartikan sebagai akad kerjasama usaha di antara dua pihak, yaitu pihak pertama sebagai syahibul mal yang menyediakan modal 100%, sedangkan pihak lain sebagai pengelola. Keuntungan usaha yang dibagi diatur dengan kesepakatan dalam kontrak perjanjian. Dan apabila mendapati kerugian karena kelalaian si pengelola, maka pengelolalah yang harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Dasar hukum muhadharabah. Dasar hukum muhadharabah ada dua. 1. Al-Quran. Sebagai kitab suci umat muslim, Al-Quran merupakan dasar hukum pertama dalam setiap peraturan manusia menurut agama Islam. Semua diatur dalam Al-Quran. Antaranya ada dalil Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10. Yang kedua ada As-Sunnah. As-Sunnah merupakan dasar hukum kedua dari akad muhadharabah, di mana dari Salih bin Su'aib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 hal di dalamnya terdapat keberkatan, yaitu jual beli secara tangguh, muhadharabah, dan mencampur adukkan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sekian dari saya tentang pengertian dan menurut ulama dan dasar hukumnya. Mungkin akan dilanjutkan kepada Rita Maulidah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rita Maulina, saya dari kelompok 1. Baik, saya akan menjelaskan tentang mudharabah. Tentu saja sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya bahwa mudharabah adalah suatu bentuk kerjasama di mana yang menggabungkan dua orang, di mana yang satu menjadi sahibul mal atau penyedia dana dan yang satunya lagi menjadi mudharib.
atau pengelola. Nah, dari pengertian tersebut tentu saja kita bertanya-tanya bagaimana sih mudharabah ini berjalan sehingga menjadi terbentuknya sebuah usaha. Nah, di dalam skema mudharabah, di dalam konteks fikih tentu saja ada hal yang paling berkenaan dengan mudharabah. Salah satunya adalah yang paling utama, rukun dan syarat. Nah, rukun dan syarat mudharabah akan dijelaskan oleh teman saya nanti serta pembagian hasilnya. Saya akan menjelaskan bagaimana bentuk mudharabah ini bergulir sehingga menjadinya terbentuk sebuah usaha. Nah, yang pertama sekali di sini adanya penyedia dana, yaitu adanya salah seorang yang menjadi penyedia dana atau disebut dengan sahibul mal. Kemudian yang sahibul mal ini menyalurkan dananya kepada orang lain lagi sehingga menjadi yang orangnya yang menerima dana tersebut menjadi sebagai mudharib ataupun pengelola. Nah, dari dana tersebut oleh si mudharib tadi akan dikelola uangnya untuk menjadi sebuah usaha. Kemudian ada lagi yang bertanya, misalnya seseorang tidak punya modal tetapi akan punya usaha jika dia punya modal. Nah, tentu saja di sini kita akan bisa melakukan yang namanya mudharabah bertingkat. Nah, mudharabah bertingkat itu adalah di mana salah seorang akan mengambil atau meminjam dana kepada salah satu bank, kemudian dari antara bank dan seorang tersebut akan menjadi nasabah dan si peminjam tadi. Kemudian uangnya disalurkan kepada orang lain. Nah, disinilah yang peminjam tadi menjadi sahibul mal ataupun penyedia dana, dan yang menerima modal akan menjadi sebagai mudharib. Kemudian baru bisa dikatakan sebagai mudharabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santriani Berbancin dari kelompok 1 yang berjudul tentang mudharabah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang jenis-jenis, rukun dan syarat dari mudharabah. Sebelum kita mengetahui ketiga hal tersebut, ada baiknya kita mengetahui pengertian dari mudharabah terlebih dahulu. Mudharabah berasal dari kata daraba, yang artinya memukul atau berjalan. Memukul dalam bidang ekonomi Islam merupakan memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Sedangkan menurut istilah, mudharabah merupakan akad kerjasama antara dua pihak, yaitu pihak pemilik dana dan pengelola dana. Adapun keuntungannya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan semua pihak, sedangkan kerugian finansialnya akan ditanggung oleh pihak pengelola dana. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang jenis-jenis dari mudharabah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang jenis-jenis dari mudharabah. Jenis mudharabah yang pertama adalah mudharabah mutlaqah. Mudharabah mutlaqah merupakan akad kerjasama antara dua pihak, yaitu pihak pemilik dana dan pihak pengelola dana, tanpa adanya pembatasan tempat maupun investasi objeknya. Di sini, pemilik dana memberikan kewenangan penuh atas dasar hartanya kepada si pengelola untuk dikelola. Jenis mudharabah yang kedua adalah mudharabah mustarakah. Mudharabah mustarakah merupakan jenis akad selanjutnya, yang dimana ketika awal kerjasamanya, akad yang disepakati adalah akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana. Namun, ketika berjalannya usaha, si pengelola dana tertarik untuk menanamkan modalnya di dalam usaha tersebut. Jadi, si pengelola dana diperbolehkan untuk menyumbangkan dananya dalam mengembangkan usaha tersebut. Yang ketiga, mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah merupakan akad kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dana, dengan kondisi pemilik dana memberikan aturan terkait pemilihan tempat maupun transaksi dan juga investasi objeknya. Yang dimana yang dimaksud di sini itu adalah si pemilik dana itu memberikan aturan, tidak memberikan kewenangan penuh atas si pengelola dana untuk memilihkan tempat ataupun transaksi dalam menjalankan usaha tersebut. Setelah kita mengetahui jenis-jenis dari mudharabah, sekarang saya akan menjelaskan sedikit terkait rukun dari mudharabah. Akad mudharabah akan terlaksana jika memenuhi rukun sebagai berikut. Yang pertama, pelaku, yaitu pemilik dana atau pelaksana usaha. Dalam akad mudharabah melibatkan dua belah pihak, yaitu pihak pertama sebagai pemilik dana, yaitu sahibul mal, dan pihak kedua sebagai pengelola dana, yang disebut sebagai mudharib atau amil. Jadi, tanpa ada kedua belah pihak tersebut,
akad mudharabah tidak akan terlaksana. Yang kedua, objek mudharabah, yaitu modal dan kerja. Faktor selanjutnya merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan pelaku, yaitu sahibul mal yang menyerahkan dananya sebagai objek mudharabah dan keahlian kerja yang diserahkan mudharib sebagai objek mudharabah. Yang ketiga, persetujuan dari kedua belah pihak. Persetujuan dari kedua belah pihak adalah konsekuensi prinsip sama-sama rela antara din minkum, yang artinya kedua belah pihak harus sama-sama setuju, sama-sama mengikat dirinya dalam akad mudharabah. Yang keempat, nisbah keuntungan. Nisbah mencerminkan keuntungan yang akan diterima oleh kedua belah pihak dalam akad mudharabah, yaitu keuntungan yang akan diterima pemodal yang telah menyertakan modalnya dan keuntungan yang akan diterima pengelola dana yang telah berkontribusi. Setelah kita mengetahui jenis dan rukun mudharabah, sekarang saya akan menjelaskan sedikit terkait syarat-syarat mudharabah. Syarat-syarat mudharabah adalah sebagai berikut. Yang pertama, modal usaha haruslah berbentuk uang tunai. Jadi, ketika modal yang diserahkan itu berbentuk emas, perak, dan sebagainya, akad mudharabah tersebut akan batal. Yang kedua, kedua belah pihak yang melakukan akad haruslah orang dewasa dan berakal sehat. Jadi, jika akad mudharabah dilakukan oleh anak-anak atau orang gila, maka akad mudharabah tersebut batal. Yang ketiga, kedudukan modal haruslah jelas agar lebih mudah membedakan antara modal dan keuntungan. Yang keempat, persentase pembagian keuntungan harus ditentukan dengan jelas agar tidak adanya percekcokan di antara kedua belah pihak tersebut. Masa berakhirnya mudharabah. 1. Pembatalan dan larangan tasarruf atau pemecatan. Pembatalan mudharabah karena pembatalan dan larangan tasarruf atau pemecatan apabila ditemukan syarat pembatalan dan larangan yang diketahui oleh pemiliknya, serta apabila ras al-mal yang berupa uang atau mata uang itu telah diserahkan pada waktu pembatalan dan larangan. Yang kedua, salah seorang yang berakad meninggal dunia. Menurut jumhur ulama, apabila rab al-mal atau amil meninggal dunia, maka dengan sendirinya mudharabah menjadi batal. Hal ini disebabkan karena mudharabah meliputi wakalah. Sedangkan wakalah itu batal apabila muwakil atau wakil meninggal dunia. Yang ketiga, salah seorang yang berakad gila, mudharabah itu menjadi batal apabila salah satu pihak yang berakad terkena penyakit gila. Hal ini disebabkan karena secara hukum gila itu dapat menghilangkan kecakapan hukum. Kesimpulan mudharabah. Kerjasama baik dalam mudharabah adalah suatu yang sangat dianjurkan dalam Islam agar dapat saling membantu dalam menanggung risiko usaha tentu sesuai syariah. Mudharabah termasuk salah satu jenis kerjasama yang saat ini memiliki banyak kendala dalam perkembangannya. Adapun hikmah dari mudharabah yang dikehendaki adalah mengangkat kebinaan, kefakiran, dan kemiskinan masyarakat, juga mewujudkan rasa cinta, kasih, dan saling menyayangi antar sesama manusia.